Jadi kita masuknya tetap ya di modul keuangan. Kemudian kita ke menu referensi, lalu potongan. Sebelum itu kita akan membahas perbedaan antara potongan dan beasiswa. Jadi kalau untuk potongan ini Bapak Ibu biasanya dari perguruan tinggi sudah menyediakan anggarannya itu berapa dan itu nanti akan dialokasikan untuk sebagai potongan ke mahasiswa itu totalnya ada berapa. Nah kalau beasiswa Bapak Ibu biasanya ini dari pihak ketiga. Jadi ada rekanan yang harus kita perlu tentukan juga atau perlu kita setting agar nanti kita bisa mengetahui terkait dengan realisasinya ini nanti itu seperti apa. Nah untuk rekanan sendiri nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan di menu referensi, pelengkap, kemudian di rekanan. Jadi rekanannya itu dari mana? Misalkan ini beasiswa Jarum, kita simpan, baru nanti kita inputkan untuk beasiswanya. Sebetulnya Bapak Ibu potongan dan beasiswa ini tuh sama-sama memotong tagihan. Jadi nanti silakan dari Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu ya. Nah ini nanti kita bisa langsung klik tambah ya Bapak Ibu. Di sini kita berikan nama potongannya uang kuliah 2025 ganjil. Nah ini ada tipe potongan juga, jadi ini potongan rata atau potongan awal. Kalau misalkan potongannya mau dibagi rata, ya berarti kita pilihnya yang potongan rata. Kita bebankan di cicilan satu aja, nah itu nanti bisa menggunakan yang potongan awal. Oke, kalau misalkan tidak ada cicilan, ya kita pakainya yang potongan rata, Bapak Ibu. Kemudian untuk metode potongan, nah ini kita ada dua opsi ya, Bapak Ibu, jadi bisa berupa nominal atau bisa juga berupa persentase. Jadi kalau persentase ini nanti ya memotong berapa persen dari tagihan yang diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan nominal, artinya di sini kita harus men-setting nih gitu ya. Kira-kira potongannya itu nominalnya berapa. Seperti itu. Misalkan saya menggunakan yang nominal. Nah ini potongannya ada 1 juta di sini. Seperti itu. Berikutnya adalah ini anggaran. Jadi anggaran ini tuh sebetulnya juga bisa kita pakai untuk kuota ya. Karena kan nanti realisasi itu pasti tidak boleh lebih dari anggaran gitu. Jadi kalau misalkan nih potongannya di sini ada 1 juta. Nah untuk kuotanya 100 orang misalkan ya ini kita settingnya 100 juta seperti itu. Periode ini nanti menentukan untuk potongan ini tuh bisa dipakai di periode berapa. Jadi misalkan setting untuk 2025 ganjil, maka di sini untuk periodenya kita juga pilih yang 2025 ganjil. Karena ini potongan, jadi rekanan ini kita lewati. Kalau misalkan ini ada juga kita menambahkan terkait dengan aturan potongannya. Misalkan, oke, potongan ini memotong untuk biaya kuliah gitu ya, maka kita pilih di sini uang kuliah. Nah, kira-kira maksimal nominalnya berapa? Maksimal nominal ini tuh maksimal nominal yang akan diterima oleh mahasiswa. Nanti kalau misalkan, Mbak kita tiap mahasiswa potongannya beda-beda gitu. Nah, itu nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu. Jadi yang disetting di sini itu adalah nominal maksimalnya. Kita klik simpan Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, berikutnya setelah referensi potongan sudah kita atur, kita menentukan kira-kira siapa saja mahasiswa yang akan mendapatkan potongannya. Nah, itu nanti kita masukkan di menu tarif, kemudian potongan. Nah, di sini ya Bapak Ibu nanti silakan dari Bapak Ibu bisa menambahkan mahasiswanya yang menerima potongan tersebut. Atau kalau misalkan jumlahnya banyak, dari Bapak Ibu bisa juga upload Excel. Nah, caranya nanti kita kalau misalkan tambah manual, kita coba inputkan nama mahasiswanya, jadi kita tinggal pancing aja, nanti kita klik ya Bapak Ibu, jadi bukan input manual. Tapi seperti ini, contohnya misalkan yang Teresa tadi, nah ini kita klik seperti ini. Kemudian potongannya yang tadi kita tambahkan gitu ya, yaitu potongan biaya uang kuliah 2025 ganjil. Mulainya adalah 2025 ganjil juga, nah ini nominalnya berarti kan karena tadi kita potongannya itu menggunakan nominal, maka yang kita input di sini itu adalah nominal. Ini karena tadi nominal maksimalnya adalah 1 juta, maka otomatis akan terisi 1 juta Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kurang dari 1 juta, nanti dari Bapak Ibu bisa sesuaikan juga gitu ya. Nah, kalau sudah ini kita simpan. Seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya, setelah kita sudah menentukan tarif, yaitu yang terakhir kita melakukan proses yang namanya generate potongan Bapak Ibu. Untuk menunya sendiri ada di transaksi, kemudian di potongan dan beasiswa. Nah, perlu diperhatikan di sini ya Bapak Ibu, karena ini sering sekali terlewat atau bahkan kebalik alurnya. Jadi, agar potongan atau beasiswa itu bisa memotong secara otomatis, proses generate potongan atau beasiswa ini harus dilakukan sebelum generate tagihan. Karena kalau misalkan nanti dari Bapak Ibu generate tagihan duluan, kemudian baru di-generate-kan potongannya, untuk
potongan tersebut itu tidak bisa terpotong secara otomatis. Jadi nanti kita akhirnya harus manual lagi untuk men-setting potongannya. Nah, biar potongannya ini bisa berjalan secara otomatis, kita harus pastikan generate potongan terlebih dahulu. Ini kita generatekan potongannya ya Bapak Ibu, seperti ini. Oke, berhasil melakukan generate penerima potongan. Di sini juga sudah masuk mahasiswanya gitu ya Bapak Ibu. Baru kita lakukan proses generate tagihan, yaitu ada di generate, kemudian tagihan mahasiswa. Nah, ini kebetulan tadi mahasiswanya adalah dari D3 Administrasi Bisnis ya Bapak Ibu. Jadi saya generate untuk prodi ini saja. Kemudian kita generatekan uang kuliahnya. Nah, seperti ini. Kemudian dari tagihan yang sudah kita generate tadi termasuk potongannya, itu bisa kita lihat di transaksi tagihan Bapak Ibu ya. Di sini nanti akan terlihat bahwa Teresa Bennett itu mendapatkan potongan sebesar 1 juta. Jadi nanti yang harus dibayarkan oleh mahasiswa tersebut adalah tagihannya dikurangi potongan, yaitu sisa 4 juta. Jadi bisa terpotong secara otomatis Bapak Ibu, seperti itu. Oke, itu tadi adalah proses terkait dengan bagaimana cara men-setting terkait dengan potongan dan juga beasiswa yang ada di dalam Sevima Platform. Case yang pertama. Nah, bagaimana kalau semisal nih dari Bapak Ibu ya atau dari kita sudah terlanjur generate tagihan duluan, namun potongannya baru disetting. Solusinya adalah, jadi Bapak Ibu ketika menemui case tersebut, dari Bapak Ibu sebelum melakukan generate potongan, silakan bisa membatalkan generate tagihannya terlebih dahulu. Yaitu ada di menu generate, kemudian tagihan mahasiswa. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa batalkan generate tagihannya. Jadi kita batalkan gitu ya. Baru kalau sudah dibatalkan generate tagihannya, bisa dilakukan untuk generate yang potongannya dulu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita lakukan generate tagihannya lagi. Jadi nanti secara otomatis untuk tagihan tersebut akan terpotong sesuai dengan potongan yang sudah kita atur. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana dengan tagihan yang sudah dibayarkan atau yang sudah lunas? Apakah akan terdampak ketika kita melakukan batal generate? Jawabannya tidak, Bapak Ibu semuanya. Jadi, batal generate ini itu hanya berlaku untuk tagihan yang statusnya itu belum lunas. Jadi nanti untuk tagihan-tagihan yang sudah dibayarkan itu tidak akan ikut terdampak. Seperti itu. Berikutnya adalah case kedua. Ini berkaitan, saya mikir, oke. Berikutnya adalah case kedua. Nah, case kali ini berkaitan dengan mahasiswa KIP, Bapak Ibu. Jadi, pertanyaannya, kalau semisal KIP ini turun ke mahasiswanya, di mana nanti mahasiswa tetap akan melakukan proses pembayaran secara mandiri, kemudian sedangkan di Neofeeder dituntut untuk pelaporan KIP, itu jenis pembiayaannya harus beasiswa penuh. Sedangkan kalau misalkan ada proses pembayaran di sistem, itu akan terbaca pembiayaan mandiri. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Jadi, jawabannya Bapak Ibu, nanti tetap proses penagihan kita lakukan seperti biasanya gitu ya. Jadi, mahasiswa kita berikan tagihan sesuai dengan tarif KIP-nya tadi. Kemudian nanti mahasiswa juga bisa melakukan proses pembayaran secara mandiri melalui virtual account-nya gitu ya. Dan agar pencatatannya itu bisa beasiswa penuh, kita bisa mengatur di bagian potongan tadi Bapak Ibu. Jadi di referensi potongan, nah ini nanti kita bisa menambahkan potongan KIP-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan potongan KIP-nya di sini. Lalu pada bagian memotong tagihan ini silahkan bisa disilang Bapak Ibu. Jadi pada bagian memotong tagihan ini silakan bisa di-unchecklist Bapak Ibu atau dikosongin saja. Nah, dengan ini nanti dari mahasiswa itu tetap bisa melakukan pembayaran secara mandiri. Sehingga potongan yang dari Bapak Ibu inputkan itu tidak akan memotong tagihannya. Kemudian berikutnya yang harus dipastikan adalah pada settingan tarif potongan, nanti untuk nominalnya silakan disamakan dengan nominal tagihan yang diberikan. Jadi kalau misalkan KIP-nya itu biaya tagihannya adalah 2.400.000, maka di sini nanti nominalnya bisa kita inputkan yaitu 2.400.000. Sehingga itu nanti secara operasional tetap berjalan untuk pembayaran, namun secara pelaporan dia akan terdata sebagai beasiswa penuh. Seperti itu. Berikutnya untuk case 3.
Bagaimana kalau semisal dari mahasiswa tiba-tiba ada kebijakan dari pimpinan dia mendapatkan potongan? Jadi solusinya adalah nanti dari Bapak Ibu bisa melakukan proses pendataan potongan secara manual. Nah, untuk mekanismenya itu nanti dari Bapak Ibu bisa masuk ke menu transaksi, kemudian tagihan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan terlihat mahasiswa yang masih memiliki tagihannya gitu ya. Nah, kemudian untuk potongannya sendiri kita bisa masuk ke detail mahasiswa tersebut. Kemudian ini kita edit, lalu kita tambahkan di potongan langsung. Jadi potongan langsungnya juga fungsinya memotong tagihan mahasiswa Bapak Ibu. Cuma ini bisa kita lakukan ketika jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini nanti ketika potongannya itu sama dengan nominal tagihannya, otomatis di sini juga akan tercatat lunas Bapak Ibu semuanya. Seperti itu.